Yang terhormat Bapak Mehmet Setdiksi Kemendikbudristek, yang terhormat Bapak Edi, Ketua Tim Kerja Data Program dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, yang kami hormati Bapak Ketua DPD HIPKI Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Sunarko, yang kami hormati Bapak Ibu pengurus DPD HIPKI Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua DPC HIPKI se-Provinsi Jawa Timur, dan yang kami banggakan dan yang kami cintai Bapak Ibu Ketua LKP, pimpinan LKP se-Jawa Timur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars HIPKI. Yang ketiga, sambutan Ketua DPD HIPKI Provinsi Jawa Timur. Dan yang keempat, doa, dan akan dilanjutkan dengan Bintek Dapodik pada pagi hari ini. Marilah sebelum acara kita buka, mari kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars HIPKI. Pada Bapak Ibu, mohon dengan sikap sempurna. Monggo Pak Khotib. Menurut Zoom ada? Iya, Zoom. Bersama seluruh kementerian, mitra yang selalu bergandeng tangan dalam membangun SDM yang handal demi Indonesia maju ke depan. Sisi tegak dengan baju, melangkah penuh semangat demi tunas bangsa. Abdi negara, sisi
SDM yang handal, demi Indonesia maju ke depan. Sisihkanlah lengan baju, melangkah penuh semangat, demi tunas-tunas bangsa, penerus abdi negara. Singkirkan arang melintang, kita berantas pengangguran, kita hapus kemiskinan, demi bangsa sejahtera. Singkirkan arang melintang, kita berantas pengangguran, kita hapus kemiskinan, demi bangsa sejahtera. Maju terus Diki Jaya. Selanjutnya, sambutan Ketua DPD HIPKI Provinsi Jawa Timur pada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sunarko STMM, dipersilakan. Pak Ketua. Pak Ketua. Pak Kotip. Mute-nya Pak Ketua, Pak Kotip. Pak Kotip. Mute-nya Pak Ketua, Pak Kotip. Monggo Pak Narko sudah. Pak Kotip, Pak Ketua masih di mute, Pak Kotip. Bisa buka sendiri kok. Oh, Bisa iya. buka sendiri, Saya enggak Pak mood. Narko. Yang masih bocor itu di mute aja Pak Kotip. Pak Narko, monggo Pak Narko. Pusat mungkin bisa diwakili Wakil Ketua. Mohon maaf mungkin karena sinyal yang kurang bagus di Pak Ketua. Pada pagi hari ini akan diwakilkan oleh Bapak Zainuddin selaku Wakil Ketua DPD HIPKI Provinsi Jawa Timur. Monggo kepada Bapak Zainuddin dipersilakan. Pak Zainuddin, mute-nya bisa dibuka, Pak.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah. Hamdan syukurillah, alhamdulillah yang kami hormati dari kepada Bapak dari Direktorat, yang kami hormati semua pengurus dari HIPKI, Deputi HIPKI Jawa Timur, yang kami hormati kepada semua teman-teman LKP se-Jawa Timur. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu dalam acara Dapodik ini yang memang merupakan salah satu program kerja daripada program kerja HIPKI Jawa Timur. Harapan kami bagaimana supaya LKP dalam HIPKI ini semakin menguasai mengenai Dapodik ini. Karena apa? Karena sanksinya kalau 2 tahun tidak mengisi Dapodik maka NPSN-nya bisa dicabut. Oleh karena itu teman-teman semua diperhatikan dengan seksama, diperhatikan dan jangan sampai lupa Dapodik harus selalu beres. Dengan demikian maka LKP akan semakin jaya, semakin hebat, dan kita harus selalu bersatset dan berbuat-buat. Nah, dengan satset inilah, buat-buat inilah semua pekerjaan akan terselesaikan dan kita bisa mengerjakan yang lain-lain. Saya mungkin saya cukupkan sekian dulu aja dan mohon diikuti. Sebagai pengurus DPD HIPKI mewakili Pak Narko, sekali lagi kami mohon maaf ya karena mungkin gangguan di bidang wifi atau yang lain. Pak Zen, termut Pak Zen. Pak Zen? Ya. Oke. Jadi terima kasih. Saya cukupkan sekian. Kepada teman-teman, selamat belajar, selamat mengikuti. Semoga semua sukses. HIPKI jaya sukses. Dan selamat bersatset dan berbuat-buat. Oleh karena setelah ini masih banyak lagi program-program HIPKI yang memang harus diikuti oleh semua LKP di Jawa Timur. Harus kompak dan harus maju bersama. Dari sekian, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jenudin. Selanjutnya, mari kita berdoa terlebih dahulu biar acara ini berjalan dengan lancar. Monggo Pak Khotib dipersilakan untuk memimpin doa. Pak Khotib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memohon kepadanya agar apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memimpin dengan tata cara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkailah acara kami pada pagi hari ini. Berikanlah manfaat buat kami dan barokah buat kami dan seluruh anggota dari DPC, anggota HIPKI. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jadikanlah kami dan keluarga kami sebagai orang-orang yang ahli ilmu dan ahli berbuat kebaikan. Jangan Engkau jadikan kami dan keluarga kami sebagai orang-orang yang ahli berbuat kebodohan dan kerusakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kepada kami bahwa yang benar itu benar, agar kami dapat mengikutinya. Dan tunjukilah kepada kami bahwa yang salah itu salah, agar kami dapat menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi petunjuk. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara pembukaan sudah kita laksanakan. Selanjutnya kita akan menuju pada seminar Dapodikmas yang akan langsung dipimpin oleh Ibu Ani Setiani selaku moderator pada pagi hari ini. Monggo, Bu Ani. Terima kasih, Bu Sab, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan online ini dalam rangka kegiatan DPD HIPKI Provinsi Jawa Timur terkait dengan Bimtek Dapodik yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita dari Kementerian Pendidikan, dari Direktorat, Bapak Edi. Bapak Edi sudah siap? Sudah, Ibu. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih waktunya Bapak Edi yang sudah bisa hadir dalam kegiatan di program DPD HIPKI Jatim. Untuk pagi hari ini, karena di antara teman-teman, di antara teman LKP banyak sekali permasalahan di dalam terkait dengan Dapodik, karena mungkin aplikasinya ada perubahan dan terbaru ya Pak ya. Jadi nanti kita untuk sistem Bimtek pada pagi hari ini, nanti kita bikin kesepakatan saja ya Pak ya. Mungkin ke 30 untuk paparan, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan. Mungkin nanti banyak permasalahan-permasalahan terkendala di lembaga teman-teman. Mungkin gitu nggih Pak? Ya. Atau mungkin kita paparan berapa menit lagi, berapa menit baru nanti kita 30 menit cukup Pak? Ya, cukup Ibu. Oke. Baiklah Bapak, untuk mempersingkat waktu, kita punya semboyan Bapak, satset batbet. Jadi waktunya tidak usah kita perpanjang, jadi langsung ke pokok permasalahan dan permasalahan inti. Ingatan nggih Bapak nggih? Nggih. Bapak, untuk waktunya kami persilakan pada Bapak Edi untuk menyampaikan paparan di pagi hari ini terkait dengan Bimtek Dapodik. Monggo Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Anik, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah mengundang kami terkait dengan pengelolaan data pokok pendidikan untuk lembaga khusus dan pelatihan. Dan ini juga memang momen yang pas di awal tahun gitu ya, kita untuk bersilaturahmi, sekaligus juga nanti kami mohon teman-teman dari LKP untuk melakukan pemutakhiran data di Dapodik gitu, karena ini juga sangat penting bagi kami. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan dalam pengelolaan data Dapodik untuk lembaga khusus dan pelatihan. Dan nanti ada rekan-rekan kami juga di sebelah Pak Mehmet dan Mas Fatur ya, yang nanti akan secara teknis jika ada kendala di dalam sistem informasinya atau di dalam penggunaan aplikasinya, nanti kita bisa diskusi setelah saya sampaikan beberapa poin kebijakan yang sangat penting untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, saya izin share screen Bapak Ibu sekalian. Baik, sudah terlihat ya teman-teman sekalian. Yang pertama ingin kami sampaikan terkait dengan posisi kelembagaan LKP saat ini.
Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga terkait dengan PP Nomor 17 Tahun 2010 dan juga Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah. Ini terkait dengan kewenangan pengelolaan pendidikan, bahwa saat ini lembaga khusus dan pelatihan itu masih menjadi tanggung jawab di pemerintah kabupaten kota. Jadi pendidikan dasar dan pendidikan non formal ini menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Nah, saat ini mengingat lembaga khusus dan pelatihan adalah lembaga pendidikan non formal, maka sejak tahun 2014 ini tetap menjadi kewenangan di pemerintah kabupaten kota. Nah, ini yang mungkin juga satu hal yang perlu kita pedomani bersama ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan teman-teman dari Dinas Pendidikan juga bisa bergabung di sini. Kemudian terkait dengan beragamnya program pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga, ini termasuk juga di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Program pendidikan non formal yang dimaksud di sini meliputi cukup banyak gitu ya. Salah satunya adalah pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, kemudian ada pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, dan juga pendidikan keaksaraan. Dan ini diamanatkan oleh Perpres 68 tahun 2022 menjadi tugas dan tanggung jawab Kemenaker untuk program yang telah dilaksanakan dan dikoordinasikan. Jadi teman-teman sekalian, bahwa kita sudah terbit Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022. Ada beberapa pemilahan gitu ya dalam konteks pelatihan kerja, bahwa di dalam Perpres tersebut untuk pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ini menjadi tugas dan tanggung jawabnya Kementerian Tenaga Kerja dalam hal programnya, dan kita melaksanakan koordinasi terkait dengan hal tersebut. Nah, untuk pendidikan keaksaraan ini juga di dalam satuan pendidikan non formal ya, itu terdiri di lembaga khusus, dan ini pendidikan non formal yang ada di sini ini termasuk lembaga khusus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis ini yang dimaksud dengan satuan pendidikan non formal. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk ini yang perlu juga kita pedomani bersama ya, karena ini beragamnya program pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga khusus dan pelatihan. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi sebelah kiri ini adalah program-program pendidikan non formal, diantaranya adalah pendidikan kecakapan hidup, kemudian pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, ada pendidikan pemberdayaan perempuan, ada pendidikan keaksaraan, ada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, ada pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Namun di dalam program-program tersebut, untuk pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, ini diamanatkan oleh Perpres 68 tahun 2022, ini menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja. Nah, kemudian kita lanjut secara spesifik terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang satu data pendidikan kebudayaan riset dan teknologi. Nah, di dalam Permen tersebut, Bapak Ibu sekalian, ini di tahun 2022 ini kita menerbitkan peraturan yang terkait dengan seluruh data pendidikan dan kebudayaan. Jadi ini telah disusun ya pengaturan tata kelola data di level nasional, namun belum terkait dengan pengaturan di level Kemendikbudristek. Ini terkait dengan tata kelola, ini Perpres 1 data. Jadi kita ada dasar hukum kenapa kita melakukan Kementerian Pendidikan menyajikan atau menyusun pengelolaan satu data, karena kita mengikuti Peraturan Presiden 1 Data Nomor 39 Tahun 2019. Nah, di dalam tata kelola ini kita juga menyiapkan atau menetapkan sebuah peraturan satu data sebagai regulasi payungnya, yaitu Nomor 31 Tahun 2022. Dan nanti di dalam peraturan menteri ini diturunkan juga ke dalam keputusan menteri yang di dalamnya ada terkait dengan juknis data PAUD-Dasmen, kemudian ada juknis dengan data pendidikan tinggi, ada juknis data kebudayaan, juknis data kebahasaan, kemudian ada penetapan standar data dan metadata. Kemudian diturunkan lagi ke dalam peraturan Sekretaris Jenderal yang di dalamnya ada petunjuk teknis dalam hal interoperabilitasnya. Nah, ini adalah rincian yang ada di dalam Permendikbudristek tersebut. Yang pertama terkait dengan data pendidikan. Jadi apa saja
data-data pendidikan yang masuk di dalam satu data tersebut. Yang pertama adalah inputan data terkait dengan data satuan pendidikan. Yang kedua, data peserta didik, kemudian data pendidik dan tenaga kependidikan, data sumber data pendidikan, data substansi pendidikan, data capaian pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan. Jadi di slide ini adalah rincian dari Permendikbudristek terkait dengan pengelolaan satu data yang harus diinput di dalam tabel-tabel di dalam data Dapodik tersebut, atau di data, kalau untuk Dasmen adalah data Dapodik, untuk data pendidikan tinggi ada di PDDikti. Nah, selain data pendidikan, maka di sini juga ada data penelitian. Nah, data penelitian ini dilakukan oleh teman-teman di perguruan tinggi, kemudian data pengabdian kepada masyarakat pun juga sama. Ini diisi oleh teman-teman di perguruan tinggi, baik itu vokasi maupun perguruan tinggi akademik. Kemudian untuk data kebudayaan ini dilengkapi oleh satuan pendidikan yang menangani di kebudayaan. Kemudian data kebahasaan dan kesastraan ini juga diisi oleh rekan-rekan lain yang mengelola terkait dengan bahasa dan kesastraan. Nah, khusus untuk kita di Lembaga Kursus Pelatihan adalah mengisi terkait dengan data pendidikan yang di dalamnya mencakup terkait dengan data satuan pendidikan, data peserta didik, data pendidik dan tenaga kependidikan, data sumber data pendidikan, data substansi pendidikan, dan data capaian pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan. Nah, ini untuk karakteristiknya sendiri adalah individual, relasional, dan longitudinal. Dan ini ditetapkan di dalam petunjuk teknis mengenai data. Nah, petunjuk teknis mengenai data yang telah ditetapkan oleh Menteri, ini ada beberapa regulasi. Yang pertama terkait dengan Kepmen nomor 303 tahun 2022 tentang data pendidikan, data Paudasmen, serta kursus dan pelatihan. Kemudian Kepmen 133 tahun 2022 tentang data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi. Kemudian RKM data kebudayaan dan RKM data kebahasaan dan kesusastraan. Jadi di kita untuk yang lembaga khusus dan pelatihan ini mengacu kepada Kepmen nomor 303 tentang data pendidikan pada Paudasmen serta kursus dan pelatihan. Nah, khusus untuk Kepmen data pendidikan pada pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah serta kursus dan pelatihan, di sini ada beberapa poin yang perlu kita pedomani bersama. Yang pertama adalah wali data. Nah, apa yang dimaksud dengan wali data dan tugasnya apa wali data tersebut? Sebagai wali data ini memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi. Nah, untuk wali data di tingkat kementerian ini diampu oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Pusdatin Kemendikbudristek. Nah, kemudian ada produsen data. Nah, di sana juga ada tim wali data, kemudian ada tim produsen data. Nah, apa yang menjadi tugas produsen data? Yaitu mengumpulkan data melalui aplikasi Dapodik untuk selanjutnya diperiksa sesuai dengan standar data dan metadata yang ditetapkan dan diserahkan kepada wali data. Nah, siapa saja yang dimaksud sebagai produsen data? Nah, ini salah satunya adalah kami di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk data SMK dan juga data lembaga kursus dan pelatihan. Jadi kami Bapak Ibu di Setjen Pendidikan Vokasi salah satu tusinya adalah sebagai produsen data, yaitu mengumpulkan data melalui aplikasi Dapodik yang diinput oleh Bapak Ibu sekalian di tingkat satuan pendidikan. Jadi ini terima kasih sudah mengundang kami karena ini juga menjadi salah satu tugas kami untuk menyosialisasikan dan tugas kami untuk mengumpulkan data dari Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang menjadi tugas Kepala Satuan Pendidikan? Nah, ini adalah tugas Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola lembaga khusus dan pelatihan. Yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran, kemutakhiran, dan keakuratan data pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Kemudian memastikan data pendidikan yang dikirimkan sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan. Menerapkan prosedur pemutakhiran data terkait dengan penerimaan peserta didik baru, mutasi masuk dan mutasi keluar peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sesuai dengan administrasi dan prosedur teknis pada aplikasi Dapodik. Kemudian tugas Bapak Ibu adalah melakukan koordinasi pengisian data pendidikan pada aplikasi Dapodik secara benar dan akurat untuk masing-masing pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Bapak Ibu juga bisa menunjuk dan menugaskan pendidik atau tenaga pendidikan sebagai operator pendataan di satuan pendidikan.
kemudian menandatangani surat pertanggungjawaban keabsahan data yang telah diinput pada aplikasi Dapodik, kemudian juga mempersiapkan sarana prasarana pembiayaan untuk operasional pendataan, melakukan sinkronisasi data dalam aplikasi Dapodik, dan memeriksa hasil pengiriman data yang sampai ke dalam basis data peladen atau server di kementerian paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Dan yang terakhir adalah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya terkait dengan teknis pelaksanaan pendataan data pendidikan. Jadi ini adalah poin-poin tugas yang harus Bapak Ibu pedomani sesuai dengan Kemendikbudristek terkait dengan satu data. Jadi Bapak Ibu memiliki tugas yang cukup banyak gitu ya di sini. Namun ini juga sebenarnya tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini, cuma lebih kita formalkan dalam bentuk Kepmen. Dan ada penekanan bahwa dalam proses pemutakhiran data ini atau melakukan sinkronisasi data ini paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Karena ini sudah sangat ditekankan di dalam Kepmen ini sehingga kita perlu pedomani dan kita perhatikan bersama. Kemudian apa yang menjadi tugas operator pendataan satuan pendidikan? Yang pertama adalah melakukan input data ke dalam formulir elektronik atau aplikasi Dapodik. Operator ini juga melakukan pengajuan NPSN dan PBP bagi satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, NUPTK dan NISN melalui aplikasi Dapodik sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Tata Usaha dan atau Kepala Satuan Pendidikan mengenai data yang dihasilkan. Kemudian untuk pendidik dan tenaga kependidikan juga menginput data pelatihan yang telah diikuti oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang bersangkutan dan menginput data sertifikasi pendidikan yang dimiliki. Nah, kemudian apa yang menjadi tugas di Dinas Pendidikan, karena ini juga menjadi rangkaian ekosistem dalam pengelolaan data pendidikan. Yang pertama, Dinas Pendidikan adalah melakukan pengisian dan pengiriman data satuan pendidikan, badan penyelenggara satuan pendidikan, dan pendidik dan tenaga pendidikan yang berkaitan dengan penempatan dan mutasi. Kemudian melakukan sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis ke satuan pendidikan sesuai kewenangannya. Melakukan pengelolaan manajemen pendataan, kemudian melakukan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan, badan penyelenggara satuan pendidikan, dan pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian juga Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik baru di tingkat pendidikan anak usia dini atau kelas 1 sekolah dasar yang tidak valid atau tidak sesuai terhadap data induk kependidikan nasional. Nah, Dinas Pendidikan juga melakukan koordinasi dengan produsen data, dalam hal ini di kami, di Dijen Pendidikan Vokasi dan Satuan Pendidikan, terkait dengan pembersihan data tingkat provinsi atau kabupaten kota. Kemudian juga melakukan atau menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerjanya untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data melalui aplikasi Dapodik sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Dinas Pendidikan juga memanfaatkan data yang dihasilkan dari aplikasi Dapodik untuk mendukung program pembangunan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Kemudian juga mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pendanaan kebutuhan operasional pendataan data pendidikan, termasuk honorarium operator pendataan data pendidikan. Yang berikutnya, Dinas Pendidikan juga memfasilitasi dan membina satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing agar dapat melakukan pengisian dan atau pemutakhiran data secara berkala. Dan yang terakhir, ini Dinas Pendidikan juga melakukan pemantauan atas capaian data pendidikan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sesuai dengan wilayah kerjanya. Secara berkala kepada Tata Usaha dan atau Kepala Satuan Pendidikan mengenai data yang dihasilkan. Jadi ini adalah ada 11 tugas yang harus dilaksanakan oleh teman-teman di Dinas Pendidikan dan selalu melakukan koordinasi dengan kami di Setjen Pendidikan Vokasi atau dengan teman-teman juga di tingkat satuan pendidikan. Nah, teman-teman sekalian, ini terkait dengan penonaktifan NPSN. Di dalam Kemendikbud ini juga diatur kriteria penonaktifan NPSN. Tadi juga sudah disinggung pada saat pembukaan ya, bahwa satuan pendidikan yang ditutup melalui penetapan atau keputusan Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Jadi ada dinas menutup penetapan atau memutuskan untuk menonaktifkan NPSN itu berdasarkan keputusan Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan. Atau satuan pendidikan
yang tidak melakukan pemutakhiran data di aplikasi Dapodik selama 5 semester berturut-turut untuk satuan pendidikan pada jalur formal dan jalur non-formal akan diusulkan secara otomatis melakukan aplikasi verifikasi dan validasi satuan pendidikan ke Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Jadi ini ada dua hal yang terkait dengan penonaktifan NPSN. Itu adalah yang pertama, dilakukan penutupan langsung oleh teman-teman di Dinas Pendidikan itu sesuai dengan kewenangannya, atau jika satuan pendidikan tidak melakukan pemutakhiran data berturut-turut selama 5 semester. Nah, ini juga nanti bisa langsung diusulkan untuk ditutup secara otomatis di dalam sistem Dapodik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah capaian data lembaga kursus yang ada di Provinsi Jawa Timur yang ada di dalam Dapodik kami saat ini, yang sudah terdaftar dan masih terdaftar di dalam Dapodik kami. Yang pertama terkait dengan jumlah satuan pendidikan khusus dan pelatihan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dari tahun 2020 sampai 2023 ini mengalami peningkatan jumlah lembaga kursus yang mendaftar. Jadi di tahun 2020 semester 1 ini jumlahnya ada 1.541, terus meningkat sampai di tahun 2023 semester 1 ini ada sebanyak 1.753 lembaga kursus. Nah, namun dari sisi lembaga kursusnya meningkat, bertambah, tapi dari sisi jumlah peserta didiknya menurun, berkurang. Jadi ini ada kurva yang naik dan turunnya cukup signifikan. Di tahun 2021 dengan jumlah lembaga kursus sebanyak 1.541, itu jumlah peserta didiknya adalah 19.885 orang. Kemudian menurun di tahun 2020 semester 2, kemudian meningkat lagi di tahun 2021 semester 1 sebanyak 28.000. Kemudian dari tahun 2021 semester kedua sampai ke 2023 semester 1 itu mengalami penurunan jumlah peserta didik. Jadi peningkatan di tahun 2021 semester 1 sebesar 28.483 peserta didik, turun di tahun 2023 semester 1 sebesar 13.115 orang. Cukup tinggi atau cukup signifikan penurunannya. Begitupun juga dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan. Di tahun 2020 semester 1 itu ada 1.412 pendidik dan tenaga kependidikan, turun di tahun 2020 semester kedua, kemudian naik lagi di tahun 2021 semester 1, dan dari situ turun terus sampai 2023 semester 1. Jadi dari 1.959 pendidik dan tenaga kependidikan ini turun ke 2021. Ya, menjadi 719 pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini data-data yang kami ambil dari Dapodik yang ada di server kami. Nah, ini adalah jumlah lembaga kursus dan pelatihan, ada 1.753 lembaga kursus. Nah, lembaga kursus dan pelatihan yang telah mengirimkan data itu besar 529 lembaga atau hanya 30,18%. Dengan rincian sebagai berikut, ini Bapak Ibu yang dari kabupaten kota mungkin bisa melihat ya, jumlah lembaga kursus yang ada yang belum sinkron itu adalah yang belum memutakhirkan data. Jadi di kabupaten di Kota Blitar misalnya ada jumlah lembaga kursusnya ya 4 lembaga kursus yang belum melakukan sinkron data, dan ada 22 lembaga kursusnya yang sudah melakukan pemutakhiran data. Jadi dari total 26 lembaga kursus di Kota Blitar itu 4 belum melakukan sinkron data atau 15,38%. Kemudian di Trenggalek dari 24 lembaga kursus, 7 belum melakukan sinkron data atau 29,17%. Di Situ Bondo ada 26 lembaga kursus, 9 belum melakukan pemutakhiran data. Di Kota Probolinggo 20 lembaga kursus, ada 9 yang belum melakukan. Kemudian di Nganjuk dari 37, 17 belum. Kota Kediri dari 34, itu 16 lembaga khusus belum melakukan sinkron data. Kemudian ini juga cukup besar ya, di Kota Jombang, Kabupaten Jombang
dari 55 lembaga kursus, itu 26 lembaga belum melakukan sinkron data. Madiun dari 20, 10 sudah, 10 belum. Kemudian di Bangkalan dari 26 lembaga kursus, 14 sudah sinkron, 12 sudah, kemudian 14 sebelum sinkron data. Magetan dari 22, 12 lembaga kursus belum melakukan sinkron data. Blitar dari 55, 33 belum, ada 60% dari lembaga kursusnya belum melakukan sinkron data. Tuban juga 60% belum melakukan pengumpulan data atau memutakhirkan data. Ini ada 39 lembaga. Kemudian Jember ini cukup besar ya, dari 61 lembaga yang sudah ada di Dapodik, 43 lembaga ini belum sinkron data atau 70,49% belum sinkron data. Kemudian yang cukup besar juga di Kabupaten Banyuwangi, dari 63 lembaga khusus, 46 itu belum sinkron data atau 73,02% ini belum. Ini jadi kami mengurutkannya dari jumlah terbanyak, dari jumlah yang terkecil yang belum melakukan sinkron data dan jumlah terbanyak yang sudah melakukan sinkron data. Jadi yang paling besar itu adalah di Kabupaten Malang. Dari 43 lembaga kursus, hanya 2 yang sudah melakukan sinkron data, sisanya 41 lembaga atau 95,35% lembaganya belum melakukan sinkron data. Dan ini mohon Bapak Ibu untuk memperhatikan hal ini, karena jika sesuai dengan Kemendikbud Ristek yang terbaru, jika dalam 5 semester berturut-turut tidak melakukan pemutakhiran data, maka akan secara otomatis akan diusulkan untuk ditutup NPSN-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga informasi yang kami sampaikan dan kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan di vokasi, baik untuk lembaga kursus ataupun juga untuk SMK dan perguruan tinggi vokasi, untuk mulai melakukan penginputan data kerjasama kepada sistem informasi kerjasama atau di Sikerma. Nah, Sikerma ini adalah sebuah aplikasi yang kami kembangkan untuk menghimpun khusus untuk data-data kerjasama. Jadi Bapak Ibu di lembaga kursus, jika ada PKS dengan dunia usaha dan dunia industri, maka data kerjasamanya agar diinput di dalam Sikerma Diksi ini. Dan ini sudah kami himpun di beberapa bulan belakang, dan sudah banyak lembaga kursus ataupun lembaga SMK dan perguruan tinggi vokasi yang sudah melakukan penginputan data. Nah, bagaimana cara pembuatan akun untuk Sikerma ini? Yang pertama adalah kita akan melakukan verifikasi secara otomatis. Ya, tiap satuan pendidikan hanya dapat mendaftarkan satu akun sebagai admin satuan pendidikan. Kemudian nanti akan ada fungsi edit, hapus hanya untuk akun yang menambahkan data. Semua akun bisa melihat satuan pendidikan yang sama. Jadi nanti satuan pendidikan LKP ini akan melakukan pendaftaran akunnya dengan memasukkan NPSN ke dalam Sikerma ini, dan juga dengan ada identitas pengguna dan email yang sudah terdaftar di Dapodik. Kemudian kami nanti akan melakukan pengiriman informasi verifikasi ke email satuan pendidikan, nanti dia akan dikirim by system. Kemudian nanti juga sistem akan mengirimkan informasi akun, username dan password ke email satuan pendidikan. Dan satuan pendidikan nanti akan login ke dalam sistem akun non-SSO. Nah, ini adalah proses bagaimana Bapak Ibu sekalian di lembaga kursus yang belum melakukan penginputan data kerjasamanya di Sikerma, silakan bisa melakukan atau membuat akun untuk Sikerma. Dan ini prosesnya seperti ini yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu nanti setelah mendapatkan akun, silakan langsung menginput data kerjasama lembaga-lembaga khusus yang sudah melakukan pelatihan itu, lembaga khusus yang sudah mendapatkan kerjasama dengan dunia industri agar menyampaikan informasi kerjasamanya ke aplikasi Sikerma. Ini adalah pembuatan akun operator. Jadi admin satuan pendidikan dapat menambahkan lebih dari satu akun operator. Jadi secara default akun operator hanya dapat mengisi pelaksanaan kerjasama. Kemudian operator dapat diberikan akses untuk menambah data kerjasama dan instruktur mitra. Jadi ini adalah form tambah operator akun satuan pendidikan.
Nah, ini adalah alur pengisian data pelaksanaan. Jadi nanti setelah mendapatkan akunnya, di satuan pendidikan dapat melakukan input pelaksanaan kerjasama berdasarkan PKS yang telah ditandatangani. Kemudian satuan pendidikan menambahkan eviden atau bukti pelaksanaan kerjasama, dan satuan pendidikan melakukan kunci laporan pelaksanaan kerjasama. Nah, ini jika diperlukan nanti ada simulasinya, nanti teman-teman Mas Mehmet, Mas Fatur bisa dibantu untuk melakukan simulasi terkait dengan pengisian data Seekerma ini. Saya kira itu mungkin Bapak Ibu, karena tadi waktunya hanya 30 menit ya untuk memaparkan. Nanti jika ada hal-hal yang secara teknis yang ingin ditanyakan atau secara regulasi, silakan kita bisa berdiskusi. Dan nanti mohon teman-teman dari Setjen juga Mas Mehmet, Mas Fatur bisa membantu untuk menyajikan data-data jika diperlukan, atau jika ada hal-hal teknis terkait dengan aplikasinya bisa didiskusikan di pagi ini. Terima kasih, mungkin itu Bu Anik yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya jika ingin ada hal yang ingin dikonfirmasi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi yang sudah memberikan materinya tepat 30 menit ya Pak untuk paparannya. Terima kasih Pak atas paparannya, semoga bermanfaat bagi teman-teman LKP yang ada di Jawa Timur ini khususnya. Ya Bapak, memang banyak sekali terkendala dengan Dapodik, yang mana tadi itu terkait dengan jumlah rekapan jumlah dari data peserta LKP itu meningkat, tetapi kenyataannya di peserta didik menurun ya Pak ya. Nah ini mungkin karena kendala, apakah teman-teman ini masih belum bisa untuk update data terkait itu atau bagaimana gitu, karena yang kemarin contohnya saja di dalam untuk peserta didik ya, peserta didik kemarin kan bisa langsung kita upload melalui di lamannya Dapodik, tapi sekarang kan harus diupload melalui manajemen gitu ya Pak ya. Nah itu mungkin di antara teman-teman yang masih secara teknis masih belum bisa untuk mengikuti atau mengisi sesuai dengan laman dari Dapodik yang terbaru, yang terupdate. Baik Bapak, ini ada beberapa pertanyaan, biar kita langsung match gitu aja Pak ya. Jadi permasalahan yang ada di Jawa Timur apa, nanti mungkin Bapak bisa memberikan bantuan solusi untuk pencerahan terkait dengan Dapodik ini. Ada satu pertanyaan Bapak, nanti kita buka tiga pertanyaan dulu, yang mana yang satu ada di chat, kemudian yang satu sudah ada raise hand dari Pak Dwi, tapi akan kami bacakan dahulu pertanyaan yang ada di chat Pak. Yang pertama, pertanyaannya dari Malang ini, dari LKP Malang, bagaimana cara melihat status LKP yang sudah melakukan update Dapodik semester 1 dan 2? Monggo, itu yang bisa ditanyakan langsung ke Bapak Edi, barangkali bisa langsung dijawab. Kemudian nanti setelah itu menyusul dari pertanyaan Pak Rudi ya Pak Rudi, setelah ada satu jawaban dari chat dari LKP Malang. Monggo Bapak, kami persilakan. Atau mungkin bisa Mas Mehmet bisa langsung ditampilkan saja Mas Mehmet ya. Iya. Kalau Ibu jika ada masalah teknis lagi sambil nanti dicek Ibu. Silakan jika ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Pak Rudi, silakan Pak Rudi, tidak ada raise hand. Untuk Pak Rudi, monggo bisa langsung disampaikan saja. Berarti nanti untuk secara teknis nanti dari dengan Pak Mehmet. Ya, oke. Baik. Ya, sekalian, Ibu. Pak Rudi, kami persilakan Pak Rudi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani, Pak Edi. Kebetulan saya dari LKP yang peringkatnya ada di atas ini Pak Edi. Jadi mohon maaf. Maksudnya yang atas tapi yang di bawah itu. Saya sempat terkejut ini Pak Edi, makanya saya langsung resign ini. Kebetulan saya dari Kabupaten Malang. Yang saya tahu di Kabupaten Malang itu sudah banyak dari LKP yang mengajukan PKK. Menurut saya yang sudah mengajukan PKK itu sudah pasti mengupdate Dapodiknya. Apakah PKK itu tidak menjamin mereka itu mengupdate Dapodik sehingga kok hanya cuma 2 yang mengupdate gitu Pak? Apakah di PKK itu tidak mengharuskan untuk mengupdate Dapodiknya? Saya kira itu Pak. Jadi kenapa kok sampai cuma 2 yang
baru mengupdate dapodiknya yang dari Kabupaten Malang. Terima kasih. Pak Rudi, untuk Nah, fokus yaitu pertanyaan. Kenapa saya sempat kaget kok cuma ada 2 yang update datanya gitu loh Pak Nik. Karena yang saya tahu itu karena banyak yang mengajukan PKK di Kabupaten Malang yang saya kira otomatis akan terupdate dapodiknya. Oke, terima kasih Bu Ani, Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan mungkin dari Busap ya. Busap, monggo. Busap, untuk satu kali lagi pertanyaan. Terima kasih, Bu Ani. Mohon maaf Pak Edi, ini saya tadi dapat chat Pak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar. Pak ingin menanyakan begini dia. Gianyar Bali, Ibu. Dia sebetulnya mau masuk, cuman dia tidak bisa masuk. Pertanyaannya ingin mengajukan akun manajemen Dapodik Vokasi berkenaan dengan di Kabupaten Gianyar itu belum ada manajemen Dapodik Vokasinya. Seperti itu Pak. Apakah, mohon izin Pak Edi, apakah boleh saya, kan orangnya tidak masuk tapi sudah saya kasih link YouTube-nya. Mohon izin apakah berkenan Bapak untuk nomor WA-nya saya berikan kepada Ibu Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, Pak Edi. Terima kasih. Boleh Ibu, dikirim aja Ibu, nggak apa-apa. Oh, biar nanti beliaunya sendiri bisa konsultasi sama Pak Edi. Siap, terima kasih Pak. Baik. Baik, saya menjawab Pak Rudi ya terkait dengan jadi gini Pak, pada saat mengirimkan mengusulkan ya proposal bantuan PKK dan PKW itu kan sistemnya yang berbeda ya Pak Rudi ya, dan kan masuknya ke Banper PKK dan PKW ya. Nah, secara sistem itu kita memang belum terkoneksi otomatis Pak. Jadi kalau untuk Dapodik itu kan pintu masuknya berbeda, Pak Rudi. Jadi penginputan data di Dapodik itu, jadi konsep yang kami diskusikan dengan teman-teman di kursus itu adalah Banper PKK-PKW atau aplikasi PKK-PKW itu mengambil datanya di Dapodik. Jadi ketika data Dapodiknya tidak terinput, maka data di PKK-PKW-nya tidak akan masuk gitu Pak. Tapi kan posisinya saat ini, teman-teman lembaga kursus itu kan menginput datanya langsung di PKK-PKW ya Pak. Di lembaga di Banper PKK-PKW-nya, dan itu tidak secara otomatis masuk ke Dapodik Pak, karena sistemnya berbeda. Jadi ketika tadi banyak misalnya di Kabupaten Malang yang mengusulkan dan mendapatkan bantuan program PKK-PKW, terus kenapa data Dapodiknya rendah? Yaitu karena di Dapodiknya tidak diupdate Pak gitu. Jadi data yang tersimpan di dalam data bantuan PKK-PKW itu tidak otomatis teralirkan data ke Dapodik. Harusnya terbalik Pak, masuk di data Dapodik baru narik datanya di PKK-PKW. Jadi nanti tolong dibantu diinformasikan ke lembaga kursusnya untuk mengupdate kembali data-data yang ada di PKK-PKW itu diinformasikan ke Dapodik gitu Pak, diinput di sana. Itu mungkin Pak Rudi. Siap Pak, terima kasih karena insya Allah akhir bulan ini kami akan mengadakan pertemuan dengan Dinas Kabupaten Malang Pak, sekalian dengan LKP. Terima kasih Pak Edi atas terima kasih Pak Rudi. Mas Mehmet bisa bantu respon yang tadi Mas Mehmet untuk melihat di data bagaimana teman-teman bisa memastikan atau bisa melihat gitu kalau datanya sudah masuk di manajemen. Baik Pak, terima kasih. Izin Pak Edi, Bapak Ibu sekalian, pimpinan di Jawa Timur, saya izin share screen. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membuka aplikasi Dapodiknya, maka Bapak Ibu bisa melihat sync dan validasi yang ada di sini. Disinilah data kapan Bapak Ibu terakhir sinkron. Ini saya lama belum sinkron karena ada merah 2 ini. Jadi ketika masih ada merah, ada yang perlu diperbaiki di validasi, maka sync-nya belum akan tertulis. Jadi selama di sini kosong, harusnya sync-nya sudah tertulis dari sync terakhirnya. Nah, mungkin ada beberapa Bapak Ibu sudah menginput data, tapi yang sering itu adalah pembelajaran yang tidak terinput. Nah, ketika pembelajaran tidak terinput, maka akan ada merah dan Bapak Ibu tidak dinyatakan belum sinkron, sehingga belum mengirimkan data. Meskipun
secara realnya datanya sebenarnya sudah ada di lokasi, tapi karena belum lengkap, maka belum, ya boleh dikatakan bukan belum kirim data, tapi datanya belum lengkap begitu. Jadi belum memenuhi kelengkapan data. Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Edi di Permen kan ada tentang kelengkapan dan kemutakhiran data. Nah inilah yang kenapa kok dinyatakan belum sinkron, karena belum kirim data, karena mungkin masih ada merah di sini atau kuning, dan di sini juga, dan di sini belum tanggalnya, belum tanggal yang terakhir. Mungkin itu Bapak Ibu. Oke, baik. Pak Mehmet, sudah terjawab pertanyaan dari teman-teman terkait dengan bagaimana untuk melihat status LKP yang sudah melakukan update Dapodik semester 1 dan 2. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi terkait dengan Dapodik. Monggo kami persilakan untuk raise hand atau menulis di chat. Kalau memang belum ada pertanyaan, halo Bapak Mehmet. Nggih. Halo Pak. Siap Bu. Ya, oke Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak di chat Pak. Sebentar. Ada pertanyaan Pak di LKP Bondowoso Pak. Saat kami melakukan klik sinkron, ada tampilan harap menambahkan pimpinan terlebih dahulu. Namun setelah dilakukan di menu pimpinan, tetap tidak berubah. Mohon arahan dan terima kasih. Monggo Bapak Mehmet, ada pertanyaan dari LKP Bondowoso, bisa dibantu menjawab, J. Baik Bu Adik. Mohon maaf jika berkenan dari LKP REC ya, Kabupaten Bondowoso. Kalau boleh tahu NPSN-nya berapa ya Bapak atau Ibu? Biar saya coba cek datanya. Ya oke. Monggo Bapak LKP Bondowoso bisa mungkin bisa di ini ya bisa untuk NPSN-nya berapa nggih? Monggo. Sampun berarti LKP receive English course ya Pak ya, Bapak Ibu. Statusnya memang pimpinannya belum ada. Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba menyampaikan bagaimana cara menambahkan pimpinan yang memang biasanya agak kesulitan di teman-teman. Izin untuk share screen kembali. Baik, Bapak Ibu, nanti di tempat Bapak Ibu sekalian, itu akan ada Dapodiknya akan kurang lebih seperti ini. Kebetulan saya punya Dapodik. Bapak Ibu, jika belum ada kepala atau pimpinannya masih kosong, Bapak Ibu bisa menuju ke menu pendidik dan tenaga tendik atau PTK, diklik PTK-nya, kemudian silakan dipilih PTK yang akan dijadikan pimpinan. Kebetulan tadi kalau saya LKP ini sudah ada Pak Budi Budiman, saya akan hilangkan dulu ininya. Sekarang saya nggak, Bapak Ibu, sekarang kami nggak punya pimpinan. Di sini kepala pimpinan belum ditambahkan, silakan tambahkan bersama untuk PTK yang akan menjadi pimpinan. Kurang lebih akan seperti ini warningnya atau validasi yang perlu diperbaiki. Bapak Ibu silakan ke PTK seperti ini, masuk ke menu PTK. Silakan dipilih siapa yang akan jadi pimpinan. Ini saya akan nambahkan Reza. Setelah diklik yang bersangkutan, maka akan muncul menu di sebelah kanan. Menu ini Bapak Ibu silakan menuju tugas tambahan. Nah, silakan tambah tugas. Bisa jadi ada isinya, bisa jadi kosong. Jadi Bapak Ibu silakan tambah tugas. Pilih jabatannya. Jam per minggu silakan Bapak Ibu isi saja. Nomor SK pengangkatan menjadi pimpinan.
Kemudian diisi TMT tambahan. TMT adalah tanggal mulai tugas yang bersangkutan menjadi pimpinan. Ini akan saya isi tanggal hari ini. Kemudian Bapak Ibu, jika yang bersangkutan itu jadi pimpinan, TST-nya mohon dengan sangat tidak diisi. Karena TST ini diisi setelah beliau yang bersangkutan selesai menjadi pimpinan. Kalau belum selesai, tolong ini dikosongkan. Karena ini baru menjadi pimpinan, maka TST kosong saya simpan. Kita di sini muncul TST kosong, kita kembali ke dashboard, maka dashboardnya sudah ada pimpinannya. Mungkin ini yang sering menjadi kendala adalah Bapak Ibu keasikan ngisi sehingga data TMT dan TST diisi. Jadi ini seolah-olah Bapak Ibu pimpinannya diangkat terus langsung diberhentikan pada saat yang bersamaan. Jadi seringnya adalah TMT dan TST diisi dengan tanggal yang sama mungkin. Jadi sepertinya beliau itu diangkat dan kemudian diturunkan dari pimpinan di tanggal yang sama. Karena TST ini adalah tanggal selesai tugas. Jadi beliau selesai menjalankan tugas sebagai pimpinan tanggal berapa. Kalau masih menjadi pimpinan, tolong ini dikosongkan, jangan diisi. Itu Bapak Ibu sekalian, jadi di sini kosong, di sini terisi, maka dia akan menjadi pimpinan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, maka kalau ada pertanyaan lain kami persilahkan. Terima kasih Pak Mehmet atas penjelasannya. Nggih, sudah bisa terjawab nggih Bapak untuk yang pertanyaan dari Bondowoso. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan dari LKP JIPA untuk Rasen. Kami persilakan saja untuk dibuka audionya nggih LKP JIPA. Kami persilakan biar langsung dijawab oleh Pak Mehmet. Monggo, kami persilakan LKP JIPA. Terima kasih Bu sebelumnya atas waktunya. Perkenalkan saya Satya dari LKP JIPA. Ingin bertanya mengenai perihal Dapodik ini. Nah sebelumnya dulu kan saya dari LKP kami sudah mengurus untuk Dapodiknya, kemudian sudah keluar untuk MPSN-nya. Untuk misalkan ada informasi atau pertanyaan dari kami, baiknya kemana Pak ya? Untuk di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau kemana? Untuk misalkan membutuhkan pendampingan atau ada pertanyaan dan lain sebagainya. Itu baiknya kami kemana dari LKP-nya? Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa langsung dijawab aja satu pertanyaan Pak Mehmet dari LKP JIPA terkait dengan untuk bimbingan teknis yang ada di kabupaten, nggih. Kalau Baik, mungkin saya Bapak, bisa menyampaikan mungkin di kabupaten masing-masing itu kayaknya juga ada pembinaan. Kemarin di Trenggalek juga ada BIMTEK terkait dengan Dapodik. Monggo Pak Mehmet bisa dibantu untuk menjawab dari LKP JIPA ini. Baik, terima kasih Bu Ani. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi disampaikan Pak Edi di awal bahwa LKP ini berada di bawah pembinaan kabupaten kota, berarti di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Ada beberapa kemarin kami sempat ngobrol, saya pribadi sempat ngobrol dengan teman-teman di Nganjuk bahkan itu menyatakan bahwa ada beberapa yang menyatakan LKP berada di bawah Kemenaker setelah ada Perpres 23 tahun 2000 Perpres tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Bapak Ibu, secara kelembagaan posisi LKP tetap berada di bawah Dinas Pendidikan. Secara program, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi akan harus berkoordinasi dengan Kemenaker. Jadi pembinaan untuk LKP itu tetap di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing sesuai dengan kewenangannya yang tertera di Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2013 ya kalau saya mohon maaf saya nomor 2002.
2013 atau berapa ya? Sebentar. UU 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah, karena kewenangannya tetap ada di kabupaten kota. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih sudah terjawab ya Bapak. Ini di chat Pak Mehmet, ada lagi pertanyaan. Bagaimana mengetahui nama lembaga LKP mana saja yang belum update Dapodik? Yang pertama itu. Beda. Kemudian. Ya. Halo Pak Narko, mohon di Pak Narko, terima kasih. Ya Bapak, kami ulangi ya Pak Mehmet untuk pertanyaan yang ada di chat. Bagaimana mengetahui nama lembaga LKP mana sajakah yang belum update Dapodik? Yang kedua, apakah ada juknis pengisian Dapodik untuk panduan operator bila kesulitan dalam pengisian? Mohon dijawab Pak Mehmet. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Untuk mengetahui nama LKP sajakah yang belum update Dapodik, yang bisa mengetahuinya Dinas Pendidikan Bu, melalui manajemen. Manajemennya yang mana? Manajemennya Dinas Pendidikan, bukan manajemennya LKP. Jadi LKP, mohon maaf, saat ini belum bisa mengetahui LKP temannya yang mana saja yang belum, itu nggak bisa. Hanya dirinya sendiri, mengecek dirinya sendiri, oh saya sudah atau belum. Tapi Dinas Pendidikan itu bisa ngecek semua. Untuk juknis Dapodik dan panduan Dapodik, insya Allah akan segera ada di aplikasi Dapodik. Mungkin nanti akan kami tempelkan di sebelum login, sehingga Bapak Ibu bisa download juknis tersebut dan panduan tersebut, supaya jika ada kesulitan, Bapak Ibu juga bisa mempelajarinya. Mungkin itu Ibu Ani, terima kasih. Oke, ya Pak, terima kasih Pak. Jadi ada perkembangan baru ya Pak terkait dengan juknis nanti seperti di laman Banper ya Pak. Jadi ada juknisnya yang ada di laman Banper. Jadi nanti untuk Dapodik mudah-mudahan segera muncul untuk juknisnya di laman aplikasi Dapodik. Jadi mungkin saran kami dari Bapak Ibu LKP, memang kita harus selalu merapat ke Dinas Pendidikan, karena bagaimanapun juga terkait dengan pembinaan dan bimbingan teknis terkait dengan Dapodik juga tidak bisa lepas dari Dinas Pendidikan. Mungkin itu yang kami sarankan Bapak Ibu. Baiklah, ada 2 pertanyaan sudah terjawab oleh Bapak Mehmet. Selanjutnya ini ada raise hand Pak. Kayaknya ini sudah mulai agak panas, pertanyaan banyak sekali. Dari Sugiarto, Pak Sugiarto, monggo kami persilakan untuk membuka audionya. Raise hand-nya dari Bapak Sugiarto. Sebutkan untuk LKP-nya ya Bapak. LKP dari mana, nggih? Monggo. Apakah suara saya terdengar, Bu? Bisa bagus nyaring sekali, Pak. Terima kasih. Jadi perkenalkan, saya Sugiarta dari Lembaga Pendidikan Bali Asia di Provinsi Bali. Dimohon izin Pak Sunarko, Kang Mid untuk ikut di Zoom meeting ini. Pertanyaan saya dari untuk Pak Mehmet ini ya. Jadi sekarang kan yang di Dapodik terbaru mengenai rombel itu kan setiap habis cut off itu hilang ya Pak Mehmet ya. Jadi misalkan kan kursus kita itu 3 bulan di antara Mei, Juni, dan Juli. Itu kan melewati batas cut off. Jadi bagaimana caranya biar rombelnya itu tidak hilang begitu Pak? Di setelah cut off itu rombelnya tidak hilang. Jadi di semester baru muncul lagi karena kan kursusnya itu masih berjalan dan belum selesai di bulan cut off-nya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sugiarto dan selamat datang di Jawa Timur ya Pak. Ternyata informasi ini terkait Dapodik sampai ke Bali juga ya. Selamat datang di Jawa Timur Pak. Baik, monggo Bapak Mehmet kami persilakan untuk menjawab dari pertanyaan dari Pak Sugiarto. Baik, terima kasih Pak Sugiarto dari Bali. Ibu, saya izin share screen kembali ya. Ya, monggo Pak, kami persilakan Pak.
Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah halaman dapodik Bapak Ibu sekalian. Yang ditanyakan Pak Sugiarta tadi ternyata terkait dengan rombongan belajar. Rombongan belajar hilang ketika batas cut off terjadi. Bapak Ibu sekalian, ini rombongan belajar saya yang ada di LKP uji coba kalau kami. Nah, ini itu tanggal selesainya kemarin tanggal 3 bulan 1 tahun 2024. Ini sekarang tanggal 18, ini juga berarti akan, kalau saya ambil datanya, di sini rombongan belajar tidak ditemukan atau sudah selesai. Tetapi ini tidak hilang karena melewati batas cut off di 31 Desember. Kenapa? Karena tanggal selesainya itu terjadi setelah tanggal cut off. Berarti ini ada, tapi karena ini sudah selesai, maka kita tidak bisa edit. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu jika ada rombel baru, mohon tanggal mulai dan tanggal selesainya diisi yang benar. Benar itu dalam artian apa yang terjadi di kenyataannya. Tanggal mulai itu adalah tanggal mulai pembelajarannya. Andai saja saya punya kursus akupuntur lah. Akupuntur, AKN level 3, kesehatan. Saya akupuntur sekarang hari Rabu pagi. Instrukturnya saya pilih, ruangannya saya pilih, tanggal mulainya saya pilih. Anggap aja saya baru mulai Senin kemarin. Selesainya kapan? Selesainya mungkin ini kursus 3 bulanan, 3 bulan, berarti akan selesai di bulan Maret, andai tanggal 18. Simpan. Maka ketika andai ini tadi tanggal mulainya adalah tanggal 30 Desember dan selesai di 18 Januari, maka dia tidak akan hilang sebelum tanggal selesainya tercapai. Jadi ini sekali lagi Bapak Ibu, tanggal selesai itu akan menentukan rombel tersebut hilang dari halaman Ibu Bapak sekalian atau tidak. Ini nanti kalau di Maret, tanggal 18 Maret, dia tidak akan hilang, tapi dia tidak bisa diedit seperti ini. Nah, ini tadi kan diedit langsung keluar. Kalau yang bawah saya edit, itu masih bisa. Tapi begitu nanti 30 Juni terlewati, maka dia baru hilang. Ini 1, 2, 3, ini akan hilang. Kalau saya rombel saya Inggris lah. Inggris level 1 bahasa, week 1 instruktur, ruangan, mulai umpama tanggal 18 Januari, selesai di 18 Agustus, ini Bapak Ibu, rentang waktu melebihi 180 hari atau 6 bulan, maka nggak bisa. Berarti di 18 Juli, oh ada bisanya di 18 Juni. Ini karena saya jadi tidak bisa mencontohkan untuk lewat semester. Lewat semester, meskipun di kursus tidak ada semester, supaya tidak ada semester, tanggal selesai harus sesuai Bapak. Kalau memang itu lewat semester, tidak apa salah. Mulai tanggal 30, oh ini kita buat ini aja. Ini mulai di November tanggal 18, selesai di Maret tanggal 18. Saya simpan. Bisa Bapak Ibu. Dan ini masih bisa diedit karena tanggal selesainya belum melewati belum terlewati tanggal selesai. Meskipun dia lepas semesternya.
Bapak Ibu tanggal mulai itu Bapak Ibu bisa isi mundur sampai 179 hari ke belakang. Karena maksimum dari rombel itu adalah 180 hari. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi 100, karena 180 itu harus besok. Jadi sekarang 179, hari ke 179 adalah hari ini. Jadi kedepannya 178 bulan. Karena maksimalnya besok selesai. Hari ini selesai, nanti rombelnya akan langsung tutup, tidak bisa diedit kembali, tidak bisa diisi anggota rombelnya. Maka rombel itu umurnya 180 hari, dimulai dari 178 hari ke depan maksimum, dan paling cepat selesainya adalah besok. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan bagaimana untuk pembelajaran yang lebih dari 180 hari atau lebih dari 6 bulan. Bapak Ibu kalau ada pembelajaran Bapak Ibu lebih dari 180 hari, maka Bapak Ibu harus membuat 2 kali rombelnya per 180 hari, per 6 bulan. Jadi rombel pertama sampai 6 bulan, kemudian rombelnya dilanjutkan kembali dengan membuat rombel baru selama 6 bulan kemudian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Mehmet pencerahannya. Bagaimana untuk Bapak dari Bali, sudah bisa terjawab, nggih? Mudah-mudahan bisa terjawab dan bisa segera diaplikasikan terkait dengan untuk penjadwalan untuk masuk ya Pak, ini berarti terkait dengan situ, nggih. Baik Bapak, selanjutnya ini ada raise hand dari Bapak Sunarko, Bapak Ketua DPD HIPKI Provinsi Jawa Timur, yang tadi waktu pembukaan masih belum bisa masuk. Monggo kami persilakan untuk Pak Narko bisa membuka audionya. Kami persilakan Pak Narko. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya, Bu? Bisa Pak, bisa. Oke. Pak Edi dan Pak Mehmet dari Dapodik Kementerian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya telah memberikan nuansa pembinaan kepada LKP yang ada di Jawa Timur. Cuma ini tadi ada beberapa yang sudah kami catat dalam rangka setelah saya mengamati rekapitulasi data yang sinkron dan yang belum sinkron yang ada di Jawa Timur, seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi juga jumbel dalam kata-katanya, kaget loh kok banyak yang belum sinkron, terutama di Kabupaten Malang dan kota-kota yang lain. Ini Pak ada beberapa istilahnya catatan kami. Memang apa yang tadi yang sudah disampaikan, undang-undangnya sudah jelas, kemennya juga jelas, aturannya juga jelas, tapi yang belum jelas itu adalah dari beberapa dinas di Kapkota yang ada di Jawa Timur, khususnya yang biasa menangani Dapodik, karena sifatnya pegawai yang ada di Dinas Pendidikan, ibaratnya kan otoda, jadi kadang-kadang pegawai yang menangani Dapodik, PNS itu mungkin sekian lama, kemudian pindah terus ada pegawai yang baru, kadang-kadang dari dinas itu tidak memahami sama sekali. Nah, maksud kami istilahnya secara otomatis supaya Dapodik yang disampaikan rekapitulasinya tadi itu bisa sinkron, ya memang kita harus memberikan sebuah pemahaman kepada Dinas Pendidikan khususnya bagian Dapodik PNF, sehingga mereka nanti akan memahami tupoksi bahwa LKP atau lembaga kursus yang ada di seluruh Indonesia khususnya di Jawa Timur itu dalam Dapodiknya masih menjadi kewenangan dari Dinas Pendidikan Kapkota. Seperti yang disampaikan oleh Bu Sab tadi, ada titipan dari Bali tadi, ya gambarannya tidak lebih beberapa dinas di Jawa Timur juga ada yang seperti itu, Pak. Jadi mereka itu enggak memahami Dapodik yang ada di PNS sebagai manajemennya Dapodik
yang ada di Dinas Pendidikan, mereka juga kadang-kadang juga nggak bisa mengakses dan sebagainya. Dan secara implisit memang dari kementerian harus melakukan sebuah ya BIMTEK atau semacam pembinaan kepada bagian operator yang ada di Dinas Pendidikan. Sebenarnya teman-teman dari HIPKI, terutama Ketua DPC, ya itu bisa kelihatan juga. Dari artinya mereka kalau aktif sering ke dinas, ya insya Allah komunikasinya juga bagus. Termasuk ini tadi juga ada pertanyaan dari teman kami, istilahnya setelah saya sampaikan rekapitulasinya tadi, ya memang istilahnya korelasinya antaranya Dapodik yang sinkron dengan program PKK itu memang juga ada, tapi juga tidak menutup kemungkinan bagi yang mereka yang sinkron tidak mengakses PKK juga tidak masalah. Tapi berkaitan dengan sinkronnya Dapodik itu berkaitan dengan aktifnya NPSN. Nah, kemudian karena terutama di kota besar, khususnya ini yang ada di Surabaya hampir 50% itu kan juga belum sinkron. Artinya lembaga mungkin pemahaman saya, istilahnya lembaga-lembaga besar karena mereka nggak terpikiran mengakses untuk program dari pemerintah, akhirnya mereka dalam tanda petik istilahnya Dapodiknya sedikit diabaikan. Nah ini terutama kan yang bisa memberikan sebuah wawasan dan pemahaman otomatis dari dinas kabupatennya masing-masing. Sehingga arti pentingnya Dapodik dalam rangka nomor induk Satuan Pendidikan Nasional itu kan sangat dibutuhkan oleh Direktorat Vokasi berkaitan dengan dana LKP secara nasional. Mungkin gambaran saya itu Pak, jadi memang juga tidak menutup kemungkinan bagian operator yang ada di Dinas Pendidikan itu juga banyak yang belum fasih berkaitan dengan operator yang Dapodik yang ada di LKP ini. Terima kasih Pak, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Narko. Selanjutnya kami minta Pak Mehmet untuk menanggapi dari sambutan dari Pak Narko, juga pada beberapa permasalahan yang ada di Jawa Timur terkait dengan Dapodik, terkait dengan Dinas Pendidikan. Monggo kami persilahkan. Sebelum ada satu pertanyaan yang akan kami sampaikan. Monggo Pak Mehmet, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Narko, Bapak Ibu. Memang semenjak terjadi perubahan dengan likuidasinya Direktorat Jenderal Kabupaten, kemudian munculnya Direktorat Jenderal Vokasi, banyak pihak yang menyatakan bahwa LKP itu, bahkan ada yang bilang LKP itu ada di provinsi, tidak ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Padahal tadi sudah disampaikan Pak Edi, sesuai dengan aturannya ada seperti itu Pak. Nah, untuk masalah dinas diadakan pemahaman atau dinas kita latih kembali dari 2020 Pak sampai 2023 kami selalu mengundang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk melakukan koordinasi terkait Dapodik. Kita selalu melakukan BIMTEK. Memang kalau dulu sebelum tahun 2020, jadi 2019 sebelumnya, kami biasanya mengundangnya secara luring. Kita kumpulkan di satu tempat, kita ketemu muka dan sebagainya. Tapi setelah 2020 karena COVID, maka kita mengundangnya secara daring. Jadi kalau dikatakan tidak pernah, kami pernah Pak bersurat resmi, bahkan yang hadir Pak Sekretaris, Pak Direktur kursus, Pak Sekretaris Dirjen Vokasi, itu hadir. Cuman sekali lagi Pak, itu tadi mungkin teman-teman merasa karena belum sepemahaman itu loh Pak. Betul Pak. Jadi kalau bahasa saya mohon maaf ya Pak, Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada dari dinas di sini, mohon maaf, bukan maksud saya merendahkan atau apa. Kadang-kadang karena nggak pernah ketemu itu loh Pak. Kalau dulu ketemu, kita biayai, mereka senang gitu. Nah, itu yang belum Pak. Kami belum bisa karena memang secara
anggaran, kami saat ini sudah tidak diperkenankan kembali mengundang banyak orang, terutama terkait sosialisasi. Kalau ada sosialisasi, kami akan selalu diminta untuk daring. Itu Pak. Jadi sekali lagi, itu memang jadi kendala. Melalui direktorat kursus, teman-teman direktorat kursus sudah melalui para kabit, juga menyampaikan hal yang kurang lebih sama, tetapi memang itu tadi, karena mungkin tidak pernah ketemu muka, jadi kedekatannya berbeda. Itu Pak. Beda dengan dulu, kalau dulu ketika Podikmas, kami mengundang semuanya hadir, kumpul bersama, jadi kedekatannya lebih lah, Pak. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua dinas itu mempunyai, kalau dulu, hampir semua dinas itu punya seksi kursus. Sekarang kebetulan tidak semua dinas mempunyai seksi yang menangani spesifik tentang kursus. Itu juga menjadi kendala, Pak, karena memang aturannya kursus itu akan masuk ke pendidikan non formal kalau di dinas pendidikan. Kalau dulu pasti ada seksi Dikmas dan ada seksi kursus. Karena ada restrukturisasi di pemerintahan, maka biasanya sekarang itu tidak semua punya seksi kursus, Pak. Hanya beberapa tempat yang setahu saya itu mempunyai seksi kursus. Itu mungkin juga mempengaruhi, Pak. Jadi kami ikut ke mau nggak mau, karena ini otonomi daerah, sekali lagi kami akan mematuhi kondisi yang ada di daerah masing-masing. Selain itu kami juga mendorong untuk daerah-daerah bisa berkoordinasi dengan direktorat khusus ataupun dengan kami di sekretariat terkait dengan positioning LKP dan kursus yang ada di dinas pendidikan. Mungkin itu Pak Narko. Terima kasih. Ini nyelok satu pertanyaan lagi Pak. Ini seandainya, ini bahasanya guyon juga, tapi juga bisa sungguhan. Artinya yang jelas kami dari HIPKI Jawa Timur kan ingin memfasilitasi bagaimana LKP yang ada di Jawa Timur itu bisa sinkron 100%. Harapannya kan seperti itu Pak ya. Nah, apapun nanti metodenya yang dilakukan oleh DPD Jatim, salah satunya kan pembinaan seperti ini. Nah, ini tadi juga tidak menutup kemungkinan juga masih ada kendala seandainya kami dari DPD Jawa Timur mampu mengumpulkan para operator dinas pendidikan di sebuah tempat. Nah, otomatis kan mungkin tidak tahu nanti caranya DPD Jawa Timur. Cuma permasalahan yang menjadi pertanyaan kami, bisa enggak kami dari DPD Jawa Timur berkaitan dengan narasumber yang kita mengundang dari Dirjen Vokasi, terutama Pak Mehmet, Pak Edi, itu bahasanya terus terang aja. Ya karena organisasi ini kan juga nirlaba juga Pak ya, organisasi profesi ya kan. Artinya terus nanti kita bersurat ke Dirjen Vokasi, kemudian fasilitasi narasumber dan akomodasinya itu dari DPD Jawa Timur itu bisa gratis gitu, kira-kira memungkinkan enggak Pak? Sehingga nanti kamu bisa melakukan terobosan seperti itu. Sangat memungkinkan, Pak. Silahkan Bapak bersurat. Seperti kemarin Bapak sudah bersurat kan Pak? Bapak bersurat seperti itu, nanti kalau memang kami diminta untuk hadir, dan memang pembiayaannya tidak dari Bapak Ibu sekalian, disebutkan saja di surat bahwa pembiayaan dibebankan ke kami. Memang kalau memang nanti pimpinan menyetujui, kami akan bisa hadir. Kalau nanti kami akan ikut arahan pimpinan. Oke, tapi siap. intinya kami pasti hadir. Daring atau luring kami pasti hadir. Oke. Kalau memang kami tidak bisa hadir luring, kami akan hadir daring. Itu Pak lebihnya. Tapi insya Allah kami terima kasih support Pak ya. untuk kemajuan itu. Terima kasih Pak, menjadi catatan bendara kami itu Pak. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Narko. Memang ada beberapa harapan Pak Mehmet ini
terkait dengan Dapodik karena banyak sekali permasalahan di lembaga nggih, di daerah masing-masing. Mungkin karena di dinasnya belum ada semacam sepemahaman gitu nggih dengan LKP, jadi banyak sekali permasalahan terkait Dapodik di LKP. Jadi kalau misalnya nanti terjadi sinkronisasi juga di antara diksi, mungkin nanti dengan program-program DPD yang terkait yang sudah disampaikan oleh Pak Narto, harapannya berharap sangat Pak ini Pak. Ini Bu, kami sangat ini Bu, kebetulan sebenarnya Kabupaten Malang itu kita sempat datangin Bu untuk LKP-nya. Ya, iya. Kalau teman-teman di Kota Malang dan Kabupaten Malang sempat ketemu dengan saya waktu itu atas pembiayaan dari kami. Nah, seperti itu kami bisa Bu. Jadi kami ada memang anggaran yang kami siapkan untuk kami hadir seperti itu. Jadi kalau memang ada undangan dan dimungkinkan secara anggaran, diizinkan pimpinan, kami hadir. Oke, baik. Kalau begitu nanti bisa dianggarkan aja Pak Mehmet untuk kegiatan ini di Jawa Timur ya Pak. Nah ini karena kan nanti Jawa Timur itu tidak pernah lepas Bu. Iya, berharap sangat Pak nanti barangkali ada diagendakan, kemudian ada pembiayaan dari direktorat gitu. Itu kita usahakan itu ya. Tapi kalau ada seperti tadi yang disampaikan Pak Narto, ada inisiatif dari Kiki, kami akan sangat senang sekali. Jadi kami paling tidak yang kami pimpinan akan melihat yang dibiayai tinggal yang dari Jakarta gitu aja. Jadi pembiayaannya kan beda kan Bu. Oke. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas pencerahannya. Mudah-mudahan nanti sangat bermanfaat bagi lembaga yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dan terima kasih kepada Bapak Edi yang sudah meluangkan waktunya, yang tadi sudah pamitan pada kami. Selamat jalan dan terima kasih atas waktunya. Kami sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya barokah untuk kita semua dan bisa membuat LKP yang ada di Jawa Timur lebih sukses lagi. Baik, masih ada beberapa pertanyaan Pak Mehmet. Masih bisa dilanjut ya Pak? Monggo Bu, silakan. Bisa dilanjut ya Pak? Oke, baik. Ada satu pertanyaan di chat. Mungkin ini tadi sudah dijelaskan ya, tapi barangkali bisa ditekankan lagi nih dari LKP TIA. Bagaimana cara mengedit identitas lembaga Pak? Yang pertama dari LKP TIA. Kemudian yang kedua dari LKP KELK, NPSN-nya K0560 ya 60289. Berapa lama proses update data di Verpal? Dua pertanyaan. Monggo bisa diberikan pencerahan Pak. Terima kasih. Baik Bu Ani, izin untuk edit lembaga, identitas lembaga itu melalui Verpal SP Bapak Ibu sekalian. Verpal SP dikelola oleh teman-teman di Pusdatin karena ini terkait data referensi, maka yang mengelola adalah teman-teman Pusdatin. Kalau ditanya, silakan nanti Bapak Ibu bisa melalui Verpal SP untuk melakukan perubahan data. Yang pasti ini akan melalui proses verifikasi dan validasi dari Dinas Pendidikan setempat. Kemudian ini menyambung ke LKP KELK, proses update data di Verpal SP, kami update data izin operasional belum diproses. Bapak Ibu ini kembali lagi, ini ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi kami karena kalau sudah masalah referensi, itu adalah masalah kalau ini legalitas biasanya, itu maka semuanya diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Kami persilahkan LKP KELK nanti bisa menyampaikan ke dinas, mungkin dinas nanti bisa menyampaikan kira-kira permasalahannya ada apa di Surabaya. Kebetulan kalau Surabaya secara rutin selalu mengadakan BIMTEK Dapodik meskipun secara daring.
Dan ini teman-teman Mas Faiz kalau nggak salah di Dinas Pendidikan Kota Surabaya itu sangat kooperatif sekali. Bahkan kemarin beliau menyampaikan ada masalah di Dapodik yang kami tidak tahu, tidak menyangka karena ada masalah itu. Ternyata Mas Faiz bisa menemukan dan kita sekarang juga sedang on progress dalam perbaikannya. Jadi untuk LKP Kelt silahkan nanti menghubungi bidang PNF di Kota Surabaya. Setahu saya sih Mas Faiz biasanya yang menangani, mungkin bisa dibantu di prosesnya di sana. Mungkin itu Ibu. Oke, terima kasih Pak. Sudah terjawab ya dari LKP Tia dan LKP Kelt. Satu lagi pertanyaan Pak, ini dari LKP Piranti Smart Center Malang. Bisa dijelaskan sedikit tata cara penambahan kepala atau pimpinan, Pak? Yang pertama itu. Kemudian tadi ada yang chat saya, satu lagi pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Kalau misalnya pemilik dari lembaga itu PNS, apa memang tidak bisa untuk diupdate di Dapodik ya Pak? Atau memang harus diganti dengan yang tidak PNS, atau mungkin ada solusi lain Pak? Monggo Pak, 2 pertanyaan. Terima kasih. Baik, Bu. Untuk yang pertama, dari LKP Piranha Smart Center Malang, itu bahkan sudah ada yang menawarkan, silahkan WA saya di 0852. Sudah ada yang bisa bantu, Bu, berarti. Bapak Ibu kami yang seperti ini yang kami tunggu seringnya. Jadi teman-teman itu saling membantu sendiri. Teman-teman saling membantu. Nggak perlu ke kami. Kalau memang sudah ada yang bisa membantu temannya, membantu rekan-rekannya, mungkin bisa langsung membantu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Bapak Ibu, sekali lagi saya akan sedikit tekankan, kepala pimpinan itu Bapak Ibu harus menambahkan tugas tambahan yang ada di Dapodik. Tugas tambahan yang ada di Dapodik mohon diisi, saya share lagi. Silakan tugas tambahan di PTK, klik PTK-nya, klik tugas tambahan, mohon tugas tambahannya dimasukkan tanpa mengisi TST, sekali lagi. Tanpa mengisi TST, karena kalau mengisi TST maka pimpinannya tidak akan muncul. TST harus kosong. TST hanya diisi ketika yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugasnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang satu lagi terkait apa Bu? Mohon maaf Bu Ani tadi yang terakhir. Yang ke Ibu langsung tadi. Terkait kalau misalnya pimpinan PNS, siap. Ya. PNS. Bapak Ibu sekalian, PNS atau tidak itu saat ini tidak ada larangan untuk memimpin LKP. PNS atau tidak, PNS atau bukan, itu tidak ada larangan untuk memimpin LKP. Jadi kami persilahkan, memang jika yang bersangkutan adalah guru, apalagi guru yang tersertifikasi, itu agak hati-hati dalam menginputkan datanya sebagai pimpinan LKP. Kenapa? Karena tetap takutnya kalau nanti jadi guru ternyata masuk ke LKP jadi induk, maka sertifikasinya bisa bermasalah. Tapi kalau di LKP tidak induk, insya Allah sertifikasinya tidak ada. Jadi Bapak Ibu bisa, kalau saya coba izin share screen lagi, di manajemen, kebetulan ini manajemen, di PTK aktif, pastikan sekolah induk tidak, kalau beliau PNS, guru ya. Dalam hal ini guru, terutama guru yang mempunyai, yang mendapatkan sertifikasi guru, tolong sekolah induknya tidak. Tapi kalau Anda bukan guru, PNS tapi non guru, silakan, ini sekolah induk dapat.
tidak ada masalah Bapak Ibu apakah yang bersangkutan PNS atau tidak untuk memimpin. Mungkin itu Bu Ani. Oke Pak, mungkin apa gini ya Pak ya, mungkin ini menurut pendapat kami ya. Kalau misalnya PNS tadi itu guru ya kan, kemudian LKP-nya mungkin kegiatan pembelajarannya kan pagi. Kalau dia paginya mengajar di PNS, otomatis dia kan juga tidak bisa untuk ngajar di LKP-nya. Mungkin kalau misalnya dijadikan mungkin terkait itu ya Pak, mungkin kayaknya. Sebenarnya bukan itu sih Bu, terkait data ganda induk nantinya. Datanya dia sekolah induk di sekolahnya, sekolah formalnya, dan dia menjadi sekolah induk juga di LKP-nya. Itu yang nggak boleh. Karena gitu. 2 induk. Tapi kalau induknya cuma 1, dan kami harapkan induknya ada, kalau memang dia sertifikasi, induknya tetap ada di sekolah formal. Sedangkan di sekolah non-formalnya, itu hanya apa namanya, hanya tambahannya saja. Pak Narkom mute. Ya. Mungkin itu Ibu. Ya Pak. Siapa. Oke, terima kasih Pak Mehmet. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada lagi pertanyaan yang terkait dengan Dapodik. Monggo kami persilakan untuk raise hand aja, langsung bertanya kepada Pak Mehmet. Masih ada waktu ya Pak Mehmet ini untuk hari ini? Monggo. Monggo kami persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan permasalahan Dapodik. Ini ada di chatnya, sudah tidak ada yang bertanya. Monggo kalau ada yang mau raise hand, kami persilahkan langsung saja dibuka audionya. Sebutkan nama LKP dan permasalahannya. Monggo Bapak Ibu, kami tunggu. Oh iya Pak Mehmet, ini ada beberapa permintaan dari teman-teman. Nanti untuk materi pagi hari ini bisa di-share ke kami ya Pak? Ya Bu, nanti akan kami kirimkan ke Bu Sekretaris ya, kemarin yang kontak saya. Iya, oke, baik. Sama Bu Ida mungkin ke pengurus DPD. Nanti biar kita share sama ke teman-teman. Monggo kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan Dapodik. Masih ada permasalahan atau mungkin kayaknya sudah pas. Monggo kami persilakan untuk bertanya. Mumpung ini ada narasumbernya dari Pak Mehmet dari Setjen Diksi. Monggo, kami persilahkan. Ini alhamdulillah sudah jelas, Bu. Berarti kalau sudah jelas, sudah ada tidak permasalahan lagi ya Bapak Ibu. Kami tunggu 1 menit, kalau tidak ada kami tutup kalau tidak permasalahan. Bagaimana? Ada pertanyaan? Silahkan untuk raise hand. Baik, kalau tidak ada permasalahan, berarti untuk materi pada pagi hari ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Edi, juga Bapak Mehmet secara teknis terkait dengan Dapodik sudah bisa terserap pada teman-teman. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang mungkin lembaganya masih belum sinkron, bisa segera disinkronkan untuk Dapodiknya. Dan kami berharap bagi teman-teman yang mengakses PKK atau PKW yang mana data pesertanya masih diupdate melalui lamannya Banper di laman Banper PKK atau PKW juga bisa diupdate di Dapodik. Begitu ya Pak Mehmet. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kami rasa berarti cukup untuk materi BIMTEK pada pagi hari ini. Sudah pukul 11 kurang 10 menit. Berarti sudah 1 jam lewat kita mengadakan kegiatan pagi hari ini. Terima kasih Pak Mehmet yang sudah memberikan meluangkan waktunya untuk kita, untuk LKP yang ada di Kabupaten di Provinsi Jawa Timur ini. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan barokah ilmunya membawa dampak yang terbaik bagi lembaga yang ada di khususnya Jawa Timur, juga khususnya yang ada di Indonesia. Karena yang masuk di sini bukan dari Jawa Timur saja,
bahkan ada yang dari Bali dan lain sebagainya. Baik, khusus dari kami selaku moderator ucapkan sekali lagi terima kasih, dan apabila ada kekurangan dari kami mohon maaf lahir batin. Selanjutnya kami tutup untuk moderator. Selanjutnya kami serahkan kepada Bu Sap. Halo Bu Sap, sudah bisa nyambung Bu Sap? Siap Bu Ani, siap. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Mehmet atas waktunya. Kami selaku moderator Anik Stiani mengucapkan terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada Bu Sap. Terima kasih Bu Ani, terima kasih. Alhamdulillah antusias daripada Bapak Ibu LKP sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kegiatan kita pada pagi hari ini bisa membawa kita untuk sukses di Dapodik. Insya Allah mungkin di lain waktu, karena Dapodik ini 1 tahunnya itu 2 kali, insya Allah di lain waktu nanti kita bisa bertemu lagi, baik melalui offline ataupun online, yang sekiranya nanti sangat bermanfaat bagi LKP yang ada di Jawa Timur dan LKP yang berada di Indonesia. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini yang dari luar Jawa Timur juga bisa bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Mehmet, waktu yang diberikan kepada kami DPD HIPI Provinsi Jawa Timur dan khususnya LKP Provinsi Jawa Timur dan LKP se-Indonesia. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Mehmet sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak Pak Mehmet. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang dari luar Jawa Timur yang sudah bersedia dan berkenan hadir di kegiatan DPD HIPI Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh LKP, pimpinan LKP se-Jawa Timur ataupun yang mewakili. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat dan barokah. Terima kasih, saya akhiri, saya Sapsulistiawati selaku MC mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Foto dulu Bu Sap, foto Oke, bersama. foto bersama dulu. Foto mohon bersama. dibuka semua, Nje. Kameranya biar kelihatan cantiknya, tampannya. Siap Pak Kotip, monggo. Ini ada 4 layar ya. 4 layar. Ada 4 Pak. Ada 4. Ya, ada 4 layar. Oke. Kita mulai, monggo gayanya, tapi tidak berani. Tidak pakai gaya ya. Pakai nggak apa-apa, bukan ASN nggak masalah. Oke. Jangan kompeten. Cantiknya. Oke, 1, 2, 3. 1. Ini baru layar pertama. Saya layar Ganti berapa? layar kedua. Layar berapa? Enggak tahu. Ganti layar kedua. Oke, layar kedua. Yang tidak tahu yang di layar kedua siapa saja. Mana? Iya, aku ikut terus aja dah. Yang penting gaya dulu. Oke, layar ketiga sekarang. Loh, cepet men. Ya, ayo Pak Narko, gayanya Pak Narko. Oke. Buram, Pak Narko buram. Ya penyamaran. Loh kok tangannya ngono sih? Biar tidak kelihatan Pak Narko burek. Oke, satu lagi. Layar terakhir ya Pak. Yang terakhir ini hanya foto dan gambar. Foto dan nama. Gambarnya hilang. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, selamat batin, bye-bye. See you. Kita semua. Terima kasih Pak Mehmet. Terima Pak kasih. Mehmet matur nuwun nggih. Selalu sehat nggih, Pak Mehmet. Sehat Monggo selalu. Pak ke situ Bondo lagi Pak Mehmet. Pak Mehmet, usulan saya tadi tak catat loh ya. Dicatat pakai tinta besar. Insya Allah nanti saya inginnya itu operator dinas itu saya hadirkan sama ketua DPD-nya gitu loh Pak. Wah keren, impian. Sinkron Dapodiknya. Ya. Sinergi. Donatur sih.